kabar Pak Des? Alhamdulillah Pak ya, baik sekali. Lama nih nggak ketemu nih. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu ngobrol lagi sama Pak ya. Saya paling suka nih kalau ngobrol sama Pak ya, banyak inspirasinya. Kesibukannya apa saja Pak Des selama ini? Ya, kebetulan saya sekarang pindah tugas Pak, jadi yang masih proses adaptasi di sekolah yang baru sambil ya memahami kondisi situasi lingkungan yang ada di sana. Sehingga saya bisa aman bekerja karena di situasi yang baru jelas kondisinya berbeda, lingkungannya berbeda, komunitasnya juga berbeda, maka saya menyesuaikan diri dengan lingkungan dari saya sendiri. Jadi lah. Ya, Pak Budiono kita tempat kerja baru ya Pak. Jadi ingin ya beradaptasi. Pak Des, nanti kita akan mendiskusikan tentang penilaian kegiatan coaching kita hari ini. Kebetulan nanti kan Pak Des jadi coach ya. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coaching nanti akan saya amati nih Pak Des. Ya, nanti Pak Des itu selaku coach nanti akan saya amati. Nah, tentunya dengan rubrik penilaian Pak Des yang meliputi sebagian alur kita, misalnya memuat kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan jawaban dari coaching. Nah, kira-kira nanti rubrik penilaian apa nih yang Pak Des mau gunakan? Ya, nanti dalam coaching rencananya saya akan menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan kompetensi inti daripada coaching Pak ya. Yaitu yang pertama mendengar aktif, di mana kegiatan coaching tadi bebas dari judgement penilaian, kemudian asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi dari si coaching. Kemudian rubrik yang kedua Pak Ayat itu membuat pertanyaan yang berbobot, di mana seorang coach selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari pernyataan-pernyataan dari seorang coach, kata kuncinya kemudian digali menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memunculkan ide ataupun potensi yang ada pada diri coach. Kemudian yang ketiga memberdayakan coaching, di mana seorang coach nanti harus bisa membantu membuat rencana aksi yang spesifik yang dapat mendorong ide-ide daripada coach pada saat diminta saran berbagai pengalaman dan sebagainya. Coach yang harus bisa mendorong dan memunculkan ide-ide yang ada pada coach. Jadi ada 3 payat, yaitu mendengar aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot, dan memperdayakan coaching. Itu rubrik penilaiannya, rencananya begitu Pak. Itu sangat bagus sekali rubrik penilaiannya Pak Des. Dan kemudian nih Pak Des, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik tadi ya yang ingin diobservasi ya. Indikatornya apa nih Pak untuk melihat ketercapaian yang nanti Pak Des Budiono inginkan dalam coaching nanti hari ini? Indikatornya untuk saya dapat mengembangkan nanti kompetensi inti yang ingin saya kembangkan Pak ya, itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Sehingga untuk dapat membuat pertanyaan yang berbobot, saya menentukan indikator bahwa si coach itu bisa menemukan kata kunci yang didapatkan dari percakapan, pernyataan-pernyataan dari coach, kemudian dari kata kunci itu dibuat menjadi sebuah pertanyaan yang dapat menggali potensi yang ada pada diri coach, dapat memunculkan ide-ide baru yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada coach. Jadi indikatornya itu Pak. Jadi dapat menemukan kata kunci untuk membuat pertanyaan yang berbeda. Baik Pak Des, kira itu
kompetensinya bagus sekali yang akan dikembangkan nanti Pak Sugiono dalam pelaksanaan coaching. Demikian Pak Sugiono kegiatan transportasi kita hari ini, dan silakan Pak Sugiono bisa melaksanakan coaching sekarang, dan nanti saya akan amati perkembangan dengan coaching. Terima kasih Pak ya. Halo Bu Desi, selamat sore. Selamat sore Pak Kis. Apa kabarnya ini? Sehat Pak Kis. Tuhan. Bu Desi, kemarin katanya ingin ngobrol nih dengan saya. Setelah ini bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol dengan Bu Desi. Iya nih Pak Kis ya, kemarin saya WA Pak Kis pengen ngobrol nih, mohon maaf nih Pak, enggak. Tidak apa-apa. Saya juga senang ngobrol-ngobrol sama Bu Desi. Iya Pak, ada yang pengen saya ceritakan. Iya. Bu Desi, kira-kira mau ngobrolin apa nih pada kesempatan ini? Saya tuh pengen ngobrolin ini loh Pak, posisi saya nih di sekolah. Karena kan saya ini kepala sekolah baru gitu. Ya. Jadi berkaitan dengan supervisi akademik itu saya terkadang masih takutnya itu nilai saya itu masih melabel atau mengejar gitu ya, guru ya. gitu. Jadi Bu Desi ingin pada saat kegiatan supervisi itu biar bebas dari kegiatan melabeli itu ya. Iya betul Pak. Setelah obrolan ini kira-kira Bu Desi ingin seperti apa Bu? Pengennya. Hasilnya apa namanya dari obrolan ini kira-kira ingin dapat seperti apa? Pengennya setelah kita ngobrol nanti saya lebih mantap, lebih tahu gimana sih supervisi yang memang tanpa melabel, tanpa mengejar guru gitu kan, benar-benar objektif, Asumsi, ya, tidak ada subjektif sama sekali lah, kayaknya seperti itu. Ya, betul. Baik Bu Desi, kira-kira Bu Desi pada saat ini, kondisi saat ini, supervisi akademik yang sudah dilakukan Bu Desi itu seperti apa? Bisa digambarkan Pak? Iya, supervisi yang sudah dilaksanakan Pak. Kalau sudah dilaksanakan itu ada rubriknya, sebenarnya ada rubriknya, tetapi yang menilai hanya saya pribadi. Jadi tidak ada unsur dari orang lain yang menilai, pure murni dari saya. Itu saya takutnya, jangan-jangan ini saya masih melabel nih, meskipun sudah ada rubriknya Pak Kis, Pak yang sudah berjalan seperti itu. Oke. Dari kondisi seperti itu Bu Desi ingin nantinya supervisi akademik itu biar seperti apa Bu Desi? Pengennya itu penilaian itu kan nggak cuma lahir dari saya Pak, tetapi juga dari Bapak Ibu gurunya yang sedang bersupervisi. Dua arah gitu ya, ada jadi dua komunikasi. arah, betul. Jadi mereka juga menilai diri mereka sendiri, saya juga menilai mereka saat supervisi. Artinya nanti penilaian dari dua pihak ini di-match-kan, supaya benar-benar oh iya, ternyata apa yang saya nilai, oh ternyata memang dirasakan juga nih sama guru itu menyadari. Pengennya gitu Pak. Oke, Bu Desi, kondisi saat ini yang sudah Bu Desi lakukan, kira-kira Bu Desi kalau saya buat skala 1 sampai 10 ya, kondisi 1 itu belum ideal, kondisi 10 itu sudah ideal sesuai apa yang diharapkan Bu Desi. Kira-kira kondisi saat ini itu ada di skala Saya tuh masih skala 5. masih skala 5 Masih skala 5 Pak. di tengah-tengah gitu Di ya. tengah-tengah. Dari skala 5 itu tadi ya, yang penilaiannya masih hanya satu arah, asal sepihak, dan Bu Desi sendiri sebagai kepala sekolah belum ada komunikasi dengan guru yang di supervisi akademik. Kira-kira nanti akan ditingkatkan menjadi skala berapa Bu Desi? Pengennya ya Pak, tadi kan udah 5 nih Pak, pengennya ya setidaknya naik dulu ke 8 dulu deh. Kalau 9-10 kayaknya saya belum. Nggak langsung 10 ya? Iya. Betul Bu Desi, jadi memang semuanya butuh proses. Kemudian dari skala 5 naik menjadi skala 8. Tapi di skala 5 itu kondisinya Bu Desi dalam melakukan supervisi akademik itu masih sepihak, belum ada komunikasi dengan guru yang di supervisi. Nah sekarang di kondisi skala 8 itu yang diinginkan Bu Desi itu sudah seperti apa? Ya, berharapnya nanti supervisi akademik itu kan memang hasilnya itu benar-benar otentik karena sudah dari dua pihak, artinya penilaian dari saya dan penilaian
Nah, dari si guru ini mampu merefleksikan apa kekuatan sama kelemahannya dia ketika Iya, betul. KPM itu pakai. Jadi tidak hanya saya sendiri yang menilai, tapi guru itu sudah mampu membuat refleksi berupa mengidentifikasi kekuatan sama kelemahannya ketika diobservasi. Berarti pada selesai kegiatan supervisi itu nanti ada ketemu dengan guru yang disupervisi, melakukan refleksi komunikasi dengan Bu Desi ya sebelum melakukan penilaian itu tadi. Inginnya seperti Inginnya itu. seperti itu. Kemudian Bu Desi ingin merencanakan tadi yang sudah seperti yang disampaikan Bu Desi. Kira-kira untuk bisa sampai ke situ, rencana apa yang akan dilakukan Bu Desi? Rencananya itu nantinya sebelum supervisi akan komunikasi dulu dengan Bapak Ibu guru bahwa nantinya akan ada refleksi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru setelah supervisi. Bahkan mungkin sebelum supervisi saya juga akan komunikasi dulu Pak Kis bahwa ini loh yang dinilai itu aspeknya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu guru melakukan KBM itu tahu role-nya itu gimana. Jadi diawali dari sosialisasi dulu ya, betul. biar seluruh Bapak Ibu guru itu paham pada saat supervisi akademik itu apa yang harus dilakukan. Kita komunikasi dulu dengan kepala sekolah sehingga hasilnya itu bisa diterima dengan legowo, nyaman bareng antara supervisornya dan guru yang disupervisi. Baik Bu Desi, rencana yang luar biasa, sangat bagus ya. Jadi memang kita perlu membentuk komunikasi yang baik kepala sekolah kepada gurunya dan seluruh keluarga sekolah Bu Desi. Bu Desi, kira-kira rencana Bu Desi itu akan dilakukan kapan? Ini kan karena tahun ajaran baru ya Pak ya. Jadi biasanya kalau di tempat kami itu supervisi itu 1 tahun 3 kali Pak. Jadi karena ini tahun ajaran baru, kemungkinan ini Juli, Agustus, saya baru mulai Oktober. Oktober itu supervisinya, melakukan supervisi akademiknya. Tetapi untuk sosialisasi, untuk memberitahu Bapak Ibu guru itu sudah mulai nanti tahun ajaran baru sudah akan saya sampaikan. Jadi dalam waktu dekat ini kira-kira yang akan dilakukan. Yang ini sosialisasi dulu supaya ada Bapak Ibu guru itu tahu ini loh nantinya yang akan dinilai, nantinya akan ada refleksi juga. Oke. Sosialisasinya kira-kira kapan Bu? Ini nanti kan minggu depan Senin itu sudah mulai berangkat. Kira-kira sosialisasi akan dilaksanakan kapan nih? Mungkin hari Sabtu Pak. Jadi dalam minggu depan. Minggu depan ya. Di awal-awal tahun ajaran. Masuk membuat perencanaan pembelajaran dalam tahun ajaran ini perlu ada sosialisasi dulu ya. Jadi, dalam membuat perencanaan yang nantinya akan disupervisi itu juga Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kaitannya nanti ketika akan disupervisi. Ya, Bu Desi, kira-kira Bu Desi untuk melaksanakan rencana Bu Desi itu ada orang enggak yang bisa membantu Bu Desi agar Bu Desi itu betul-betul bisa melaksanakan rencana tadi Bu Desi? Yang jelas yayasan Pak. Iya. Saya harus komunikasi dulu nih dengan yayasan karena biasanya kan ada rubrik penilaian itu dari yayasan. Tapi kan saya harus sepakat dulu sama yayasan apakah ada perubahan dulu dari rubriknya. Setelah memang sudah dengan yayasan, saya juga harus komunikasi dengan rekan-rekan guru supaya memastikan pelaksanaannya nanti ketika sosialisasi itu juga tidak melenceng dari perkiraan awal. Komunikasi dulu dengan yayasan ya, biar biasa yayasan juga bisa support Bu Desi melaksanakan rencana-rencana baik Bu Desi itu. Oke, Bu Desi sungguh luar biasa rencana Bu Desi untuk bisa mengembangkan kompetensi Bu Desi kaitannya dengan supervisi akademik ya. Kita nanti supervisi akademik yang Bu Desi akan laksanakan nanti sudah sesuai yang diharapkan oleh Bu Desi tadi, sudah ada komunikasi dengan kepala sekolah dan supervisinya. Kita ketemu lagi Bu Desi. Saya penasaran nanti setelah Bu Desi melaksanakan kegiatan supervisi sesuai dengan rencana Bu Desi tadi, hasilnya seperti apa? Kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Desi. Saya ingin tahu setelah dengan melaksanakan rencana tadi hasilnya seperti apa, tantangannya seperti apa, kemudian solusi yang dilakukan oleh Bu Desi seperti apa. Siap ya Bu ya? Kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi.
Gimana Pak Kis tadi percakapannya? Ya, alhamdulillah Pak ya, tadi kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar. Saya bisa melakukan percakapan dengan paradigma coaching pada coaching saya dengan alur kita yang sudah dilakukan, dan enjoy lah kita tadi bisa bercakap-cakap nyaman, tidak ada rasa tertekan dan lain sebagainya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak tadi. Ya, tadi saya juga ikut mengamati Pak Kis ya. Nyatanya itu percakapannya itu sangat menarik ya. Lagi si coach ini kan kebetulan orang Kepala sekolah ya. dan Agak grogi malah karena coaching apa ya? kepala sekolah. Mungkin karena posisinya baru, terus si coach akan melakukan supervisi ya Pak. Iya. Jadi mungkin pengen apa seperti rubrik seperti apa sih ya, Ya, yang tidak objektif mungkin, yang tidak subjektif ya. ingin ada komunikasi yang Iya. dua arah tadi. Iya. Nah, Pak Kis, tadi setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Kira-kira apa nih yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator kepesertaan yang diinginkan? Ya, baik Pak Ayat. Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur filter Pak Ayat. Jadi mulai menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi kondisi si coaching, kemudian menanyakan rencana aksinya sampai pada tanggung jawabnya, komitmennya, kepastiannya untuk melaksanakan rencana tadi. Di dalam percakapan coaching tadi juga saya dan coaching sudah hadir seutuhnya, passion di situ, pikiran, hati kami hadir di dalam sebuah percakapan coaching, jadi bisa fokus untuk menggali potensi yang ada pada coaching untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching, tapi yang ingin melakukan supervisi akademik yang bisa ada komunikasi dua arah dari kepala sekolah dan gurunya. Kemudian tadi percakapannya juga sudah nyaman sekali, tidak ada rasa tertekan ya. Jadi saya sebagai coach maupun BCI sebagai coach kita sudah merasa nyaman lah dalam percakapan itu, tidak ada yang merasa takut, merasa tertekan atau merasa dilakukan yang kurang nyaman. Jadi tadi sudah nyaman Pak menurut saya. Ya, betul sekali Pak Kis. Tadi saya juga pada saat mengamati, memang si coach ini nih ketika di melakukan coaching sama Pak Kis itu menaruh harapan supaya ada solusi dari percakapan tersebut. Dan si coach ini juga menyampaikan nih, ingin seperti apa ya, mempunyai rubrik penilaian sebagai supervisi ya. Kemudian juga menyampaikan rencana-rencananya yang sangat bagus sekali kepada Pak Kis selaku coach, dan saya mengamati itu sudah sesuai dengan alur saya kira. Dan Pak Kis nih, sesuai pengamatan saya tadi nih, Pak Kis itu sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Ya. Kemudian Pak Kis sudah melaksanakan kajian penuh dan mendengarkan aksi, kemudian mengajukan pertanyaan tersebut, dan itu sangat luar biasa sekali yang dilakukan pada kegiatan coaching hari ini. Nah, semoga nanti di kegiatan coaching berikutnya lebih bagus lagi dan lebih sempurna lagi. Nah, terakhir nih Pak Kis, kira-kira nih potensi apa lagi yang ingin Pak Kis kembangkan untuk rencana kegiatan coaching berikutnya ataupun hari ini? Ya, Pak ya. Tadi pada saat coaching yang tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot dengan indikator saya bisa menemukan kata kunci dari pernyataan coaching, kemudian dari kata kunci itu bisa saya kembangkan menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot yang dapat memunculkan ide-ide bagus dari coaching untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau memberikan solusi dari permasalahan si coaching. Nah, depan
kompetensi coaching, kompetensi inti coaching itu kan ada 3 ya Pak. Ada tadi hadir secara lengkap, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian membuat pertanyaan. Nah, untuk yang akan datang saya ingin mengembangkan kompetensi yang berikutnya, yaitu hadir secara penuh atau present di situ. Karena apa Pak? Untuk bisa menggali potensi dari si coaching, kita harus bisa hadir secara utuh, harus hadir secara penuh, baik pikiran, hati kita, sehingga kita bisa konsentrasi, fokus pada pernyataan-pernyataan coaching, kemudian menemukan kata kunci yang nantinya dikembangkan menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang dapat menggali potensi si coaching, pertanyaan yang dapat memetakan situasi-situasi coaching saat itu kemudian akan dikembangkan seperti apa. Tanpa hadir secara utuh di situ, maka si coach tidak bisa menemukan itu Pak. Mungkin melakukan coaching tetapi pikirannya tidak di tempat, tidak dalam percakapan coaching, tapi sedang memikirkan kegiatan yang lain, itu tidak akan mungkin bisa terwujud untuk dapat menemukan kata kunci, karena dapat menemukan kata kunci dari pernyataan-pernyataan si coaching tadi, kita harus fokus. Untuk bisa fokus itu ya harus bisa hadir sepenuhnya di situ. Jadi jangan ada pikiran-pikiran di luar percakapan coaching itu yang dapat mengganggu konsentrasi sehingga tidak bisa fokus, tidak bisa menemukan kunci yang ada pada pernyataan-pernyataan coaching. Jadi itu Pak ya. Bahkan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran secara utuh. Terima kasih Pak Desbudiono atas percakapan kita hari ini. Dan mudah-mudahan kedepannya kegiatan coaching ini bisa dilaksanakan dan dikembangkan lebih luas, dengan pegawai kita di sekolah ataupun pada komunitas kita di luar sekolah, ataupun mungkin kita bisa juga melakukan kolaborasi coaching dengan mungkin teman-teman kita di luar komunitas. Betul sekali Pak. Begitu Pak Kes. Terima kasih. Dan saya terus Pak Kes. Terima kasih.